Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Dwi Alvito, semester 3C akan melanjutkan review materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan bab 2 dengan dosen Ibu Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SHMH. Bab 2 yaitu penyertaan atau del naming. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, del naming, complicity, participation, dan lain-lain. Pengaturan penyertaan secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Lalu pengertian penyertaan, yaitu penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Lalu ada bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama ada pleger atau yang melakukan. Yang kedua ada doenplegen atau yang menyuruh melakukan. Yang ketiga ada medeplegen atau yang turut serta melakukan. Yang keempat ada withlocking atau yang membujuk atau yang menggerakkan. Yang kelima ada medepleheid atau yang membantu melakukan. Selanjutnya ada penggolongan penyertaan menurut KUHP. Yang pertama golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua golongan pembantu yaitu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin zelfstandig vormen van deelneming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai bentuk 3. Lalu menurut onzelfstandig vormen van deelneming, bentuk penyertaan yang dipertanggungjawabkan beserta bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1, pleger atau dader, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama pandangan yang luas atau ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, yaitu yang terdapat pada pasal 55 KUHP. Yang kedua ada pandangan yang sempit atau restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku atau dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Yaitu bentuk kedua, doenpleger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Yang ketiga, bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan atau medeplegen. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Lalu ada syarat-syaratnya turut serta melakukan, yaitu ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yang kedua ada kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Bentuk keempat yaitu penganjur atau withlocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.
Jadi antara penganjur dengan penyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau auctor materialis. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1, sub kedua yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut auctor intellectualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut sebagai auctor materialis. Pelaku material atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan atau doenplegen, yang pertama ada sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh disebut manus ministra. Perbuatan material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Lalu selanjutnya ada bentuk kelima, yaitu medeplichteke atau pembantuan, diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Sebelumnya kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu, KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku, pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu yang pertama, poin A, maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Poin B, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Untuk pertanggungjawaban pembantu, yang pertama, pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku, terdapat pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu poin A, maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, ayat 1. Poin B, apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun, ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 ayat 4, merampas kemerdekaan orang untuk membantu dipidana sama dengan pelaku. B, pasal 231 ayat 3, penyimpangan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Lalu materi selanjutnya ada pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, terdapat pada pasal 57 ayat 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu, KUHP menganut sistem tidak bergantung pada pertanggungjawaban pelaku, yaitu pada pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Lalu pasal 58 mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan atau mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Lalu ada penyertaan dengan kealpaan atau culpos deelneming. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, A memberi gunting kepada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Mungkin cukup sekian dari review materi bab 2 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.